Iya, kita langsung masuk ke pembahasan. Ya, ini saya kasih judul tertawa ya pada pembahasan yang ini. Silahkan next dulu, bro. Nah, ini saya minta maaf dulu ya, saya tidak bisa menuangkan pikiran saya ke PowerPoint, jadi cuman judulnya cuma ayat 6 sampai 7 doang gitu ya. Saya terlihat kurang profesional kalau begini caranya. Tapi saya ini maksudnya saya mau menjelaskan tentang ayat 6 sampai 7. Dengarkanlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah salah. Sorry. 6 sampai 7. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bisa tolong next dulu, bro? Ya, ini rada bercanda tapi serius gitu. Yang penting bercanda tapi serius gitu. Yang pertama kali mentertawakan firman Tuhan itu siapa? Ya, waktu Allah berfirman, kamu akan mempunyai anak, kata Tuhan. Sarah tertawa, Sarah seperti mencemooh ya, meledek Tuhan. Hah, saya bisa hamil gitu, tertawa. Nah, akibatnya apa? Instan karma. Nah, kenapa sih Sarah kok kena karma, instan karma? Sekarang begini, ini nggak ada di firman loh ya, ini nggak ada di firman ya. Ketika Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, itu kan artinya berubah ya. Jadi artinya itu bapak banyak bangsa. Sarah pun artinya juga berubah jadi ikut Abraham ya, jadi ibu banyak bangsa gitu. Karena namanya berubah, pasti mereka tuh sharing ke orang-orang. Jangan panggil saya Abram, jangan panggil saya Sarai, tapi panggil saya Abraham, panggil saya Sarah gitu. Mereka sharing kan, mereka harus sharing karena orang-orang harus memanggil mereka Abraham. Begitu mereka sharing, orang-orang pasti mengerti ya. Zaman dulu ya, orang-orang Ibrani zaman dulu, nama itu punya arti. Mereka pasti mengerti. Hah, Abraham? Hah, Sarah? Emang lu punya anak gitu? Ya, mungkin Sarah lagi ini belanja ke pasar, ketemu ibu-ibu. Oh, Ibu Sarah, ya kan? Ini yang bakal punya anak banyak, Ibu Sarah loh, gitu kan? Padahal waktu itu belum punya anak gitu, tapi dia jadi kena olok-olokan, jadi dia tuh ditertawakan gitu. Itu ayat 6 itu kan, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku gitu. Mungkin lagi jemur pakaian di sungai gitu kan, ketemu ibu-ibu gitu. Wah, Ibu Sarah jemur Bu, Ibu Sarah gitu. Dipermalukan gitu. Nah, oke, coba next bro. Ya, Sarah ditertawakan orang-orang. Oke, next lagi. Nah, tapi yang menarik, nah ini, seringkali kehendak Tuhan itu membuat kita ditertawakan. Apa maksudnya? Karena kalau dipikir-pikir itu Tuhan tuh suka membuat kita tuh merasa Tuhan itu mempermalukan kita. Ini terlepas dari karma Sarah ya. Ini terlepas lah pokoknya mah. Kalau dipikir-pikir itu Tuhan itu suka gitu, suka membuat kita ditawakan karena rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya punya teman Bro Joseph namanya, itu seangkatan tuh sama Yuni, tahu lah. Dia kena COVID 2 kali ya. Waktu diwawancara sama channel
rohani Kristen, gimana tanggapan Pak Yosef tentang ini? Apakah Bapak merasa Tuhan meninggalkan Bapak? Enggak, saya tidak merasa Tuhan meninggalkan saya. Saya merasa dipermalukan sama Tuhan. Dia sharing kayak gitu. Tapi di balik itu semua, si Yosef ini ternyata bisa melayani, tetap bisa melayani itu di dalam kondisi 2 kali kena COVID, dia tetap bisa melayani gitu. Tapi yang nggak enaknya itu dia ditertawakan orang, banyak yang ngejudge ya, banyak yang ngejudge karena apa? Karena rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan kita malah dijudge gitu. Bahkan kita ibadah pun ya diketawain orang. Pernah ngalamin nggak? Oh, itu ibadah kok nyanyi-nyanyi sih? Ibadah apa itu? Angkat tangan kayak gitu. Ditertawakan, kita itu ditertawakan sama orang-orang luar. Jangankan sama orang luar, kita pun seringkali ditertawakan oleh sesama kita sendiri gitu. Kayak misalnya zaman dulu mungkin lebih parah, mungkin nggak tahu ya, zaman sekarang lebih baik mungkin. Zaman dulu itu ngapain itu karismatik, bahasa roh, apa itu mah Kristen atuh, ngapain sih kamu ikut-ikutan, kamu teh mau jadi Kristen gitu ya, kayak gitulah gitu. Nah, itu kita pun dicemooh sama saudara kita sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan, itu kita bahasa roh teh bukan mau kita, itu karunia Tuhan. Karunia Tuhan kita bisa berbahasa roh gitu kan. Karunia Tuhan kita bisa memuji, menyembah Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus. Bukan maunya kita, tapi Tuhan pengen kita seperti itu. Tapi akibatnya apa? Kita ditertawakan. Saya punya pengalaman ya, sekalian curhat, sekalian keluh kesah ya, sekalian lah semuanya pokoknya mah. Waktu itu saya pertama kali ke PD Boromius. Waktu itu tempatnya enak banget itu. Di apa tempat kantoran Boromeus itu. Dulu itu tempatnya enak di ujung terpencil. Di ujung terpencil, oh enak, kita bebas muji, menyembah gitu. Zaman dulu itu orang-orang hebat bener. Bukan bermaksud membandingkan gitu. Itu dulu itu orang-orang, wah, saya salut lah sama orang-orang itu ya. Saya sebutkan namanya pun kalian juga percuma lah, nggak akan kenal siapa itu yang disebutin gitu. Itu penyembahan itu lama banget. Kalau itu syafaat itu 4 jam nonstop. Pujian, penyembahan, doa, pujian, doa itu 4 jam nonstop. Wah, itu mantap. Nah, masalah muncul ketika yang udah enak tuh di ujung sana tempatnya dipindah ke tengah-tengah. Dipindah ke tengah-tengah, itu tempat sama aja terpencil, sempit sama sih. Tapi yang jadi masalah itu tempat itu dekat dengan susteran. Nah, itu yang jadi masalah itu. Waduh, kita itu dijudesin suster. Sama Legio Maria, diomongin, dicemooh, ditertawakan. Waduh, nggak enak banget kondisi PD waktu itu, lumayan mengenaskan lah gitu. Memang saya sendiri ngerti lah perasaan mereka. Sebenarnya saya ngerti, apalagi perasaan suster. Kenapa kita dijudesin, sebenarnya kami tuh paham. Karena apa? Karena kan deket susteran. Nah, sedangkan kita PD kan ribut gitu kan. Itu waktu itu PD itu bubar tuh bisa jam 10 malam gitu, baru bubar itu dulu tuh. Berarti kan jam 9 tuh masih genjerang-genjereng, haleluya, genjerang-genjereng. Itu dekat susteran gitu. Kasihan ya, suster udah sepuh, pengen istirahat mungkin ya. Waktu itu saya kebagian jadi WL. Nah, kalau WL tuh posisinya saya menghadap ke kaca luar, jadi saya bisa melihat keluar. Ketika lagi
nyembah itu suster teh ngintip ngeliatin, aduh ini orang teh ribut gitu ya mungkin ya, ribut, aduh saya kan jadi nggak enak gitu. Saya langsung berhenti ngelit, nggak praise and worship, saya diem, itu juga lama kan turunnya. Apalagi dulu tuh ribut, kalau praise and worship itu dulu ribut. Ada yang pencak silat, pencak silat begini-begini. Ada yang bahasa Mandarin. Wushung xiang xiong, wushu xiu xiu. Gua yang sipit aja kagak ngerti bahasa Mandarin ngomong apa. Ada yang nangis-nangis, ada yang ketawa, wah ribut udah. Jadi ya ribut pokoknya kan, jadi sebenarnya jadi dilema. Kita dulu itu dilema banget itu. Waduh, parah bener. Terus kejadian apa lagi ya? Kejadian waktu saya WL lagi. Wah, ini kalau saya WL ini banyak cerita loh. Tanya Yusni deh. Kalau gua WL ribut, bertengkar, pelepasan gue. Ribut, bertengkar gue kalau WL tuh. Waduh. Suatu ketika waktu saya ini mau nge-WL, itu mau masuk ruangan itu dikunci. Saya nggak ngerti, saya lupa lah ceritanya gimana. Yang jelas tuh kita nggak bisa masuk ruangan. Aduh, kita mau ketok-ketok suster, campur aduk rasanya teh, campur aduk, ketok-ketok gitu. Suster, ini kuncinya gimana? Pokoknya saya lupa lah gimana. Akhirnya kita tuh nggak bisa masuk aja ke akhirnya. Terus saya memutuskan, kayak karena saya ngelit waktu itu, saya memutuskan ya udah kita di ini aja lah, di jalanan aja, kita pede di jalanan. Wah itu di jalanan suster mondar mandir, suster, aduh cengar cengir gimana gitu ya suster, aduh nggak enak, silahkan suster, silahkan gitu. Habis selesai, besoknya langsung ada ditempel kertas pengumuman, dilarang beribadah di sini, di jalanan umum. Waduh, ini jadi bahan tertawaan lagi kita kan. Jadi bahan cemoohan lagi sama suster, sama Legio Maria. Waduh, udah. Terus si Yus nih ngakak tuh gara-gara Peter tuh. Parah emang. Waduh, jadi kita memang, kenapa kita di PD di jalanan ya, karena masa kita nggak persekutuan gitu, udah datang kita pengen memuji Tuhan, kita haus, kita masa nggak persekutuan. Akhirnya dimanapun tempatnya demi Tuhan, untuk Tuhan gitu, tapi ternyata ditertawakan gitu kan, seperti Sarah ditertawakan gitu. Belum lagi kalau pengalaman sekarang tuh doa keliling ya, doa keliling tuh, naik angkot luar biasa. Doa keliling naik angkot, genjreng itu kan suara keluar. Angkot kan nggak tertutup kan, terbuka itu, genjreng itu. Belum nanti sopirnya, kalau sopirnya ini fanatik gimana gitu. Kalau saya dulu di gereja yang Ono enak banget, doa keliling pakai mobil pribadi tertutup ber-AC. Sopirnya Kristen. Sopirnya Kristen. Jadi enak banget, mau teriak-teriak haleluya haleluya juga bodo amat, mau doain seberang, tetangga seberang bodo amat karena supirnya Kristen. Lah ini doa keliling, kalau misalkan jalan angkotnya masih mending, kalau angkotnya berhenti lampu merah, di sini mobil, di sini motor dikeliling motor, genjreng haleluya haleluya. Mungkin kan motor di sini kan, motor di sebelah angkot mungkin kan itu ya haleluya gitu kan. Itu
kita apakah tidak dipermalukan itu kan? Gitu. Kalau bapak dan ibu negara kita sih, wah udah tebal muka ya, nggak tahu malu. Wah, hajar buat Tuhan. Kalau yang baru pertama kali kan repot itu, panas dingin mungkin ya. Saya posisi di ini di dekat pintu ya, di dekat pintu tuh. Saya suka doa itu tumpang tangan misalnya gedung-gedung kantor polisi gitu kan. Di itu kalau nanti ada cewek, ini ada orang ganteng dadahin gua gitu kan. Terus dia balik dadahin, repot kan. Kalau saya single masih mending kan. Ini saya udah punya anak satu. Kalau single, mungkin ini pasangan hidup gua gitu ya. Yang paling repot lagi apa? Lah kalau cowok balas dada, gua tarik Dito buat jadi tumbal aja udah, biar si Ella ngamuk-ngamuk gitu. Ya, nah tapi kita tuh harus kayak bapak dan ibu negara kita gitu. Berani malu untuk Tuhan gitu. Cuek aja, genjreng-genjreng diangkut cuek. Nah itu yang Tuhan mau tuh. Tapi itu kayak Daud. Daud pernah ngomong seperti ini. Untuk Tuhan aku akan mempermalukan diriku lebih daripada ini gitu. Padahal kurang malu-maluin apa dia? Dia telanjang nari-nari telanjang di depan para budak-budak gitu. Tapi Daud bilang, untuk Tuhan aku akan mempermalukan diriku lebih lagi gitu. Jadi memang kita levelnya harus mencapai bapak dan ibu negara kita, nggak tahu malu untuk Tuhan gitu kan. Nah itu kayak saya ngelihat kegerakan, ada suatu kegerakan itu benar-benar berani mati, kegerakan berani mati, berani malu itu. Dia itu pernah ngelilingin bundaran HI itu, dia bikin bendera panjang banget itu. Bendera itu buat mereka kelilingin bundaran tuh. Dan mereka dengan tidak tahu malunya gitu, pede banget. Mereka tuh pakai jubah kayak jubah malaikat gitu. Mereka nari-nari. Saya lihat beritanya kaget bener. Ini perasaan saya kenal gitu. Ternyata ini pasukan berani mati nih. Nah, saya mau sharing. Kenapa Tuhan suka dengan kegiatan seperti itu? Dan itu ada pasti disertai Roh Kudus. Saya mau sharing. Ya mungkin kecil lah. Mungkin bagi ini kecil. Tapi bagi saya itu bermakna banget gitu. Saya pernah ikut kegerakan itu yang berani malu, berani mati itu. Saya pernah ikut kegerakan itu di Gasibu. Mereka itu mau kelilingin Gasibu itu pakai bendera yang mereka itu buat kelilingin bundaran HI itu. Mereka bawa bendera itu. Itu bendera beratnya minta ampun. Saya ngegotong itu sampai setengah mateng itu. Berat banget itu. Itu orang-orang ngumpul gitu ya, lari pagi. Saya ngebayangin itu orang lagi lari gitu ya, ditudungi bendera gitu kan. Ini saya lari loh, ini ditudungin bendera, ini apa gitu kan. Orang-orang mulai ngeliatin gitu. Kita mulai difoto-foto, orang cekikikan gitu kan. Itu bagi yang pertama itu sangat memalukan gitu. Nah, suatu ketika ada orang tuh nanya ke saya, ini teh dari mana? Kata, waduh, saya bingung jawabnya dari mana. Kalau saya salah jawab kan repot ya. Kalau saya salah jawab, tiba-tiba mulut saya langsung ngomong uji malu, Dit. Tiba-tiba ngomong, saya dari kelompok ini gitu. Nah, yang menarik itu saya lupa ngomong apa loh. Ketika saya bikin PowerPoint ini dan sampai detik ini saya lupa ngomong apa. Tapi saya tercetus saja ngomong aja. Nah, yang saya ingat apa? Yang saya ingat ya,
bukan saya ngomong apanya tuh, yang saya kan itu kan saya kan jalan sana ke sini gitu kan. Di satu tempat yang lain ada lagi orang nanya ke teman saya gitu. Ke teman saya, ini kelompok apa? Kebetulan saya dengar. Nah, teman saya itu ngomong persis apa yang saya omongkan. Yang dalam tanda kurung saya lupa apa itu apa, ngomong apa gitu. Tapi yang seingat saya dia itu ngomongnya persis apa yang saya omongkan. Wah, saya pikir, wah saya pinter nih, berhikmat nih. Untung saya nggak salah jawab nih. Untung saya pinter nih. Saya mulai kayak gitu. Nggak berapa lama itu pemimpinnya datang. Nanti kalau ada yang nanya, jawab ya. Kita dari kelompok ini. Wah, itu saya kaget. Dan itu sama persis apa yang saya omongkan dan apa yang teman saya omongkan. Sama persis. Mendengar itu, saya langsung tersadar. Oh, berarti itu mah Roh Kudus. Berarti itu omongan saya itu, berarti itu mah dari Roh Kudus. Bukan kuat gagah saya, itu mah bukan kepintaran saya. Sombong-sombong banget itu, berhikmat, pinter. Oh, saya baru sadar. Itu Roh Kudus. Berarti di setiap ada kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan gitu ya, sampai kita dipermalukan, ya berdasarkan pengalaman saya, Tuhan itu pasti suka dan itu akan disertai sama Roh Kudus gitu. Oke, next bro. Nah, biasanya kan tadi sempat ngobrol sama Bro Braham ya sebelum ini. Gimana ya kalau misalkan masih noob gitu, masih newbie gitu kan. Masih newbie, gimana ya kalau belum expert gitu. Kita nggak tahan akan cemoohan, akan tertawaan. Mungkin bisa pakai cara ini. Itu 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 5 itu tentang minyak seorang janda ketika Nabi Elia itu sedang kelaparan ya. Sedang kelaparan, dia minta dibuatkan roti sama janda itu. Janda itu bilang, "Ini tepung sama minyak hampir habis. Begitu saya buat tepung sama minyaknya untuk roti, saya sama anak saya akan mati." Gitu. Elia bilang, "Buatkan dulu aja buat saya pokoknya." Gitu. Udah dibuat, terus si janda itu diminta untuk kumpulin gentong-gentong besar gitu kan. Gentong-gentong besar dikumpulin, terus apa? Kamu tuangkan minyak yang kecil itu ke gentong itu. Terus tutup pintu. Nah, itu kuncinya. Untuk yang merasa untuk latihan ya, untuk latihan tutup pintu. Kenapa sih harus tutup pintu? Ya mungkin ini nggak ada di Alkitab loh ya. Ini mungkin ketika mungkin jandanya mau nuang minyak, mungkin ibu-ibu arisan lewat gitu. "Jeng, lagi apa Jeng? Ini mau nuang minyak ini." "Hah? Minyak yang mana? Ini loh, minyak kecil ini loh, nuang kemana?" "Ini ke gentong." "Emang bisa Jeng?" "Hah? Kecil sekecil itu ke gentong emang bisa Jeng?" "Wah ngawur nih, gila ini kayaknya ya." "Oh iya ya, nggak mungkin ya Jeng ya." "Ya nggak mungkin lah." "Gila ya Jeng ya?" "Ya gila lah." Kalau terpengaruh seperti itu, gimana mujizat tidak akan terjadi. Makanya tutup pintu. Kita latihan gitu untuk menguji iman, menguji mental kita gitu. Karena ya itu percaya nggak percaya, kalau kita pikir-pikir itu Tuhan suka banget kita itu dipermalukan. Tapi ya kita untuk kemuliaan nama Tuhan gitu kan, bukan kayak TikTokers zaman sekarang, YouTuber zaman sekarang dipermalukan nggak apa-apa, demi apa? Demi konten, demi cuan, demi duit.
Ngapain? Ya joget-joget aja kayak orang gila di jalan-jalan. Beda konteks ya. Nah, oke. Yang ini cukup lah. Next bro.